Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Aryan Gabriel H. Sihombing dengan NIM 230101020032 akan mempresentasikan tentang UAS sistem operasi, di mana di situ diberikan 5 pertanyaan dan saya akan menjawabnya secara lisan melalui video. Nah, kemudian yang pertama itu berkaitan dengan sistem operasi, di mana sistem operasi ini sendiri adalah sebuah komponen penting dalam sebuah komputer yang berfungsi sebagai jembatan antara perangkat lunak, perangkat keras, dan perangkat lunak, sehingga bisa memunculkan ataupun menciptakan lingkungan yang baik bagi aplikasi berjalan sebagaimana dengan mestinya. Nah, kemudian fungsi utamanya sendiri itu ada banyak. Menurut yang pertama itu ada manajemen sumber daya, manajemen file, kemudian antarmuka pengguna itu UI UX, kemudian keamanannya, kemudian yang terakhir itu tentu sistem operasi ini sendiri berfungsi untuk memastikan bahwa kinerja komputer itu berjalan dengan efisien dan aman. Nah, kemudian yang kedua, untuk sistem operasi yang dikategorikan sebagai open source dan closed source, di mana open source sendiri ini kita bisa tahu bahwa ini adalah sistem yang dapat diakses oleh publik ataupun bisa dikatakan bisa diakses secara langsung melalui internet tanpa harus membeli ataupun membayar. Nah, ini biasanya bersifat open source, jadi bisa dikatakan gratis dan tidak berbayar dan dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun melalui internet. Nah, kemudian untuk closed source ini kebalikannya dari si open source tadi, dimana kita harus membeli lisensi ataupun berlangganan, baik itu bulanan, tahunan, ataupun sejenisnya. Itu tergantung dari peraturan dari si sistemnya itu sendiri. Namun biasanya mereka ini yang termasuk ke dalam closed source menawarkan dukungan teknis resmi. Nah, yang pastinya bahwa untuk closed source sendiri itu tidak dapat diakses langsung oleh publik selama tidak membayar lisensi ataupun langganannya itu tadi. Nah, kemudian untuk yang ketiga itu skema dasar sistem komputer. Itu terdiri, yang pertama itu adalah perangkat keras, driver, sistem operasi, dan aplikasi. Nah, perangkat keras sendiri ini berfungsi untuk menjalankan fungsi dasar dari sebuah komputer. Kemudian driver menghubungkan si perangkat keras dengan sistem operasinya. Nah, kemudian untuk si sistem operasinya ini sendiri, ini mengelola interaksi antara perangkat keras dengan aplikasi yang digunakan oleh pengguna. Jadi secara skema dasar itu tentu membutuhkan 4 ini, yaitu perangkat keras, driver, sistem operasi, dan aplikasi. Nah, kemudian yang keempat, untuk proses output, perangkat output, perangkat proses, kemudian perangkat input, dan juga perangkat memori. Nah, ini tentu perangkat input sendiri ini adalah perangkat yang bisa memasukkan data ataupun sinyal ke komputer seperti mouse, keyboard, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini kan dia bisa mouse untuk menggeser kursor, kemudian keyboard untuk memunculkan ketikan huruf. Nah, ini dikategorikan sebagai masuk ke dalam perangkat input. Nah, kemudian perangkat proses ini berkaitan dengan otak komputernya yang menjalankan komputer itu seperti CPU dan juga GPU. Nah, kemudian yang ketiga itu untuk perangkat outputnya, ini adalah perangkat yang dimana kita bisa merasakan keluarannya ataupun hasil sesuatu yang dihasilkan, entah itu bisa dilihat ataupun didengar seperti sound, kita bisa mendengarkan musik. Nah, kemudian monitor, kita bisa melihat layar di mana mereka menampilkan di mana dia menampilkan ketikan ataupun kita bisa menonton video YouTube dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian untuk perangkat memori sendiri ini tentu berkaitan dengan penyimpanan, di mana perangkat penyimpanan ini sesuatu yang bisa diakses oleh si komputer itu tadi. Nah, itu ada banyak contohnya seperti SSD dan HDD. Nah, kemudian yang terakhir untuk proses instalasi Windows 10. Nah, itu yang pertama yang kita perlukan adalah persiapan dan memastikan bahwa komputer ataupun laptop yang akan diinstal itu mendukung syarat instalasi Windows 10. Nah, kemudian dari situ kita perlu menyediakan USB ataupun DVD yang ada Windows 10-nya. Kemudian memasukkan ke seperti biasa ke port USB-nya, kemudian melakukan restart komputer.
Nah, kemudian dari situ kita akan masuk ke tombol BIOS atau UEFI. Itu biasanya adalah Dell F2 ataupun F12. Nah, kemudian nanti di sini akan ubah uratan bootnya agar komputer boot dari si USB tadi yang kita colokin tadi. Nah, kemudian setelah dari situ kita akan masuk ke setup, di mana setup ini sendiri berkaitan dengan pemilihan bahasa, format waktu, input keyboard, dan lain sebagainya. Nah, nanti dari sini baru kita akan klik next dan akan masuk ke install now. Nah, dari sini kita akan maju selangkah ke pemasukan product key. Nah, ini apabila mempunyai product key maka masukkan product key-nya, kalau tidak ada bisa di skip. Nah, kemudian dari situ kita akan menerima lisensi, biasanya akan muncul kata-kata I accept the license terms. Nah, baru dari sini kita akan klik next. Nah, kemudian untuk setelah itu ada pilihan jenis instalasinya, di mana itu kita diharuskan memilih custom install Windows only advance. Nah, ini untuk penginstalasian secara bersih. Nah, kemudian kita akan masuk ke pemilihan partisi, di mana pemilihan partisi ini tempat Windows 10 ini akan diinstal. Nah, jadi di sini kita bisa membuat, menghapus ataupun mengformat partisi sesuai kebutuhan kita. Nah, kemudian kita akan masuk lagi ke langkah selanjutnya, di mana kita akan masuk ke proses instalasi, di mana Windows 10 ini akan mulai menginstal file system yang memakan waktu beberapa menit, dan komputer akan restart beberapa kali selama proses ini. Nah, kemudian kita akan masuk ke konfigurasi awal, di mana setelah instalasi itu kemudian kita ada pilih pengaturan region dan juga keyboard. Nah, kemudian di situ akan juga pembuatan akun pengguna, atur kata sandi, dan juga konfigurasi pengaturan privasinya. Nah, dari sini setelah semua tadi kita lakukan, maka instalasinya akan maju ke tahap penyelesaian, di mana setelah konfigurasi kita akan diarahkan ke desktop Windows 10. Nah, setelah itu install driver pangkat crash dan perbarui sistemnya jika diperlukan. Dan setelah itu bisa dipastikan bahwa Windows 10 telah terinstall. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.